Podcast To Be Gorgeous Insider. Halo, selamat datang di channel Villa Podcast. Apa kabar nih Sobat Villa? Gimana hari-hari kalian? Kembali lagi sama aku Vira yang akan menemani kalian sampai dengan berapa ya? Sejam? 2 jam? Janganlah, lama banget, 20 menit aja. Kali ini aku gak sendirian loh, aku ditemenin sama teman aku. Pastinya teman aku lah, masa teman kalian yang akan menjadi teman kalian juga. Dia ini adalah wanita pastinya, teman sekampusku dan akan menjadi teman kalian. Langsung aja kita sambut Kak siapa? Halo Sobat Villa, aku Geviralia Sobana, mahasiswi dari Sekolah Vokasi IPB Program Studi Komunikasi. Oke, kita panggilnya apa nih Kak enaknya? Soalnya kita sama-sama Vira nih. Iya ya, Mak Vira dan Gevira. Panggil Gigi aja ya. Oke, kita panggil Kak Gege ya. Oke Sobat Villa, kali ini aku akan ngebahas tentang kenapa sih perempuan itu lebih sering merasa insecure dibandingkan laki-laki. Walaupun sebenarnya laki-laki juga boleh dan bisa ya insecure. Dan aku bakalan bahas ini bersama Kak Gevira. Sebelumnya Kak Gevira, Kak Gege. Ya. Kak Gege tuh, menurut Kak Gege apa sih insecure itu? Oke, kalau menurut aku insecure itu adalah perasaan ketika kita cemas, ragu, dan kurang percaya diri sehingga menyebabkan rasa tidak aman terhadap diri sendiri gitu, Vir. Kalau menurut kamu apa nih? Nah, kalau menurut aku ya, Sobat Villa, insecure ini sebenarnya adalah rasa tidak percaya diri yang terus timbul dari dalam diri kita sendiri sebenarnya, yang seolah-olah membandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal sebenarnya tuh gak apa-apa juga, maksudnya ya itu hanya kontrol dalam diri kita aja lah ya, gitu sih menurut aku. Nah, untuk Kak Gege, ada gak nih pengalaman pribadi atau Kak Gege pernah ngerasa insecure itu pas waktu kapan dan gimana tuh ceritanya? Oh, pernah dong waktu waktu SMA ya, awal kelas 10 gitu, aku merasa insecure gitu, kayak gitu sih. Kan waktu SD SMP tuh sebelum menemukan kata insecure kayak biasa-biasa aja. Betul, gitu gak sih? aman ya kita Iya. semua ya, gak ada kata itu ya. Iya, kayak palingan kayak cuma sedih biasa atau galau gitu ya. Nah pas waktu SMA nih aku mulai menemukan kata insecure dan oh iya ternyata bener itu namanya insecure gitu loh. Boleh diceritain nih? Boleh banget. Ini yang ditunggu-tunggu sama Sobat Villa di rumah ya. Oke, Sobat Villa, aku cerita ya. Jadi pengalaman insecureku itu dimulai sejak aku kelas 10 di SMA ya. Nah, jadi aku kayak ada tingkat gitu, kayak ngelihat ada kelas yang ngelihat kakak kelasnya kayak ngerasa ih ya ampun cantik-cantik banget kan, kayak Agit tuh kayak badai gitu ya. Kayak cantik, badai. Terus aku kayak ih pengen banget deh kayak mereka gitu loh. Dan itu kayak awal mula aku insecure, kayak kok kapan ya aku bisa secantik mereka, se-body goals mereka gitu loh. Gitu. Nah terus abis ini ada juga nih pengalaman di kelas 10 nih, aku punya teman sekelas cowok gitu ya. Kan waktu dulu tuh aku sering banget nugas malam-malam gitu ya. Jadi nyebabin lingkaran bawah mata nih hitam banget. Mata gitu. panda. Iya, mata panda. Nah abis itu tuh ketemulah sama teman-teman cowok aku itu. Dia bilang gini, mata lu kayak pocong tuh gitu, kayak muka lu kayak pocong tuh gitu. Maksudnya muka kayak pocong tuh gimana sih? Ya gitu deh, makanya kayak aku nggak tahu ya ini serius atau bercanda, tapi ya ampun, kayak it hurts me a lot gitu loh. Nah abis denger omongan mereka tuh aku langsung pulangnya aku ke supermarket langsung beli berbagai macam skincare gitu loh, kayak ada sheet mask, terus ada facial wash, moisturizer, tapi aku tuh tanpa tahu fungsinya apa di wajahku gitu. Jadi kayak aku asal beli aja gitu loh, yang penting kayak aku pakai dulu deh gitu loh. Nah udahlah, selanjutnya aku pulang ke rumah dan aku mulai pakai berbagai macam skincare itu. Dan keesokan harinya tuh malah breakout dong muka aku, ya ampun. Ya sayang banget. Terus gimana tuh? Ya terus besoknya kayak makin lah diledekin gitu sama teman-teman cowokku gitu loh. Termasuk si dia itu yang ngatain kamu kayak pocong itu, dia juga makin makin parah gitu, kayak. Nah tapi kayak abis itu tuh
aku langsung kayak mikir emang bener ya mukaku ini kayak pocong gitu loh, kayak setiap ngaca bener gak sih, ya ampun kayak Enggak dong. sedih banget Terus deh. terus gimana? Terus aku sampai mikir gini, apa bener ya, jadi hal ini tuh yang bikin kayak cowok nggak suka sama aku karena muka aku kayak pocong. Iya, sampai kepikiran gitu loh, anak bocil kelas 10 SMA kayak udah loh. Tapi ada suatu keajaiban abis Wah, ini. apa? Ini jadi kayak ada kakak kelas aku yang ngedeketin aku, kayak dia anak basket, Wow. pinter, Wow. populer, kayak social butterfly juga gitu loh. Terus aku langsung kayak, ih ya ampun, masa iya sih suka sama aku, gak mungkin gitu loh. Nah akhirnya berita ini cepetlah menyebar ke penjuru kelas. Terus kayak si cowok-cowok yang suka ngeledekin aku kayak, emang iya kayak gak pantas gitu loh, kayak ngebully gitu deh istilahnya. Aku rasa ya, kayaknya si cowok yang ngatain GG ini pocong tuh sebenarnya suka tahu Ge sama kamu. Itu sebenarnya modus tahu. Terus gimana tuh dia? Ya gitu. Nah akhirnya kayak aku nggak jadi dong sama kakak kelas ini, kayak karena aku mungkin ya dulu tuh terlalu ngedengerin omongan orang-orang si cowok-cowok itu. Udahlah, akhirnya aku kembali menyendiri lagi, kayak sayang banget ya. Iya, sayang banget. Padahal Iya. dia udah kecintaan banget sama kamu itu. Ya udah tuh akhirnya. Terus ya begitu deh cerita aku. Gara-gara si cowok pocong ini ya. Cowok pocong. Gara-gara si cowok pocong ini. Kamu jujur deh, cowok pocong yang dimaksud si Gevira ini, si KGG ini, kamu suka nggak sama KGG? Karena kamu, dia jadi nggak jadi nih sama the most wanted di sekolahnya waktu Iya, itu aduh. nih. Parah sih. Sayang banget. Akhirnya kamu bangkit setelah itu. Ya aku sebenarnya jujur masih kayak kepikiran gitu sama mereka sampai mungkin iya SMA tuh benar-benar masa-masa insecure aku, karena di sana gara-gara itu aku gak fokus belajar, gak fokus main gitu loh. Ya kayak gitu deh. Oke, jadi setelah itu kamu merasa bangkit, kamu pikir nggak perlu lagi dengerin kata-kata mereka. Akhirnya ya disinilah kamu sudah mulai percaya diri berarti sekarang. Iya benar, aku tuh mulai gak insecure atau mulai percaya diri lagi tuh pas waktu kuliah gitu loh. Karena ada masa-masanya ketika aku memikirkan itu semua, ternyata omongan-omongan bocil SMA gitu Cukup menyakitkan cukup juga menyakitkan sebenarnya, tapi gak nggak penting. perlu, Ya, iya, gitu nggak perlu loh. dipikirin. Gak perlu dipikirin, benar. Oke, nah aku tuh juga sempat melihat artikel alasan-alasan kenapa sih wanita itu lebih sering insecure dibandingkan laki-laki, karena ternyata ada alasannya. Kenapa Yang tuh? pertama itu katanya karena kecantikan. Ya memang wanita itu terlahir dengan kodratnya cantik gitu. Ya masa wanita ganteng, kayak udah memang semua wanita itu cantik. Tapi yang namanya manusia gak pernah puas, selalu dibanding-bandingkan dan bahkan seringkali membanding-bandingkan sendiri. Jadinya mereka rasa kayak, emang gue udah termasuk cantik ya? Emang gue termasuk dalam standar kecantikan? Padahal sebenarnya ada gak standar kecantikan menurut Kak Gege? Menurut aku cantik tuh relatif ya. Semua cewek tuh cantik gitu loh. Betul, dengan standarnya masing-masing. Gak perlu yang kayak rambut dia panjang, rambut gue juga harus panjang, itu tuh enggak. Nah sebenarnya jadi rasa insecure karena kecantikan ini timbulnya dari rasa yaitu melihat orang lain cantik, gue termasuk cantik gak ya gitu. Lalu yang kedua ternyata ada alasan tentang hubungan asmara. Awalnya aku bingung kayak, kok bisa ya hubungan asmara ternyata sama, masih membanding-bandingkan juga. Kayak kok lo dapet cowok ya, kok lo dapet cewek ya, gue kapan gitu. Kok setelah dapet masih ada lagi perbandingannya, kok cowok lu baik ya, cewek lu baik ya, cowok lu ganteng ya, bla 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 bla, dengan perbandingan-perbandingan yang lainnya. Itu yang ngebuat cewek juga insecure. Lalu yang ketiga ada karena intelektual, pengetahuan intelektualnya. Nah sebenarnya ini menurut aku juga wajar untuk dijadiin alasan untuk insecure, cuman tidak berkelanjutan Sobat Villa. Jadi maksudnya kayak ya udah, kalau kamu melihat dia pintar, kamu melihat dia aktif, jangan pernah berpikir bahwa gue kapan ya jadi dia, gue bisa nggak ya jadi dia. Jangan kayak gitu. Seharusnya kalian tuh berpikirnya kayak
oke, gue bisanya ini, gue akan fokus ini, dan gue akan cantik, gue akan pintar, dan gue akan bisa dengan kebisaan gue sendiri. Lalu yang ketiga itu ada karena keempat itu karena pengalaman buruk dan takut akan penolakan, kayak cerita yang tadi diceritain sama Kak Gege ini. Karena pengalaman buruk, Kak Gege jadi merasa, apa iya ya gue kayak yang dibilangin dia, apa iya ya gue kayak gini, padahal itu hanya dari satu asumsi orang. Padahal dan kita juga ketemu dengan banyak orang tuh, ya udahlah kita ambil aja sisi positif yang orang-orang bilang tentang kita. Jadi kayak gitu tuh alasannya yang aku baca di artikel. Bermanfaat banget ya. Ngomongin insecure, aku juga jadi penasaran tahu sama kamu, Fir. Kamu pernah gak sih ngerasa insecure? Sejujurnya aku nggak tahu kalian akan percaya atau enggak, aku nggak pernah insecure. Bukan aku merasa paling sempurna gitu, enggak ya. Karena ya itu tadi yang ada di definisi insecure menurut aku, kepercayaan diri yang kita nilai sendiri, ketidakpercayaan diri yang kita nilai sendiri. Dan aku ini orangnya kayak, ya udah aja terserah, lo mau bilang gue hitam, lo bilang gue apa ya terserah, itu kan sudut pandang lo. Dan di dunia ini banyak dong orang yang ketemu sama kita, mau dia nilai kayak apa juga ya terserah. Tapi ini gue, terserah lo mau nerima atau enggak. Dan gue kalau itu, maksudnya selama ini sebelum lo menilai gue seperti itu, hidup gue baik-baik aja coy. Sorry banget, setelah lo nilai kayak gitu lo berharap hidup gue hancur? Enggak dong. Jadi kayak ya udah aja. Tapi untuk poin di insecure karena pengetahuan intelektual, jujur aja aku juga termasuk kayak, wah pengen sih bisa kayak gitu. Tapi untuk yang kayak semacam fisik atau body shaming, yang lain-lainnya aku tidak menerima itu semua. Jadi ya udah aja, hempas aja gitu pemikiran itu. Keren banget deh, bisa jadi inspirasi aku nih kamu. Jadi mau. Oke, dari tadi tuh garing ya, kita nih ngomong nih kayak nggak ada yang dikunyah gitu. Padahal ini dari tadi ada di depan sini loh Kak Gege. Kamu nggak ngelihat ini? Oh, iya. Ada Apa banana kia. Banana kia rasa keju. Kita coba kali ya. Wah, Sobat Villa, kalian tuh. tertarik? Kalian mau coba? Boleh diambil dulu. Oke, coba ya. Boleh. Kita makan ya. Aku Boleh lagi kalau mau. Crispy banget ya ini banana kia ini. enak banget, bikin lagi. Wow. Dan makanin banana kia ini juga cukup mengenyangkan karena dia terbuat dari pisang asli dan keju pilihan. Buat kalian Sobat Villa yang lagi garing-garing nih sambil nonton Villa di rumah, boleh nih order banana kia. Iya nih bener, yummy banget. Yummy banget ya. Pisangnya crispy, kejunya kerasa banget, bikin lagi. Mantap ya. Boleh silakan dimakan sambil kita ngobrol-ngobrol nih. Sip. Oke, kita lanjut lagi ya ngobrol-ngobrolnya. Jadi ada lagi nggak cerita-cerita lain tentang insecurity-nya Kak Gege? Ada dong, tapi ini nih bagus nih, maksudnya positif gitu. Oh, Insecure tapi menghasilkan sesuatu yang bagus gitu loh. ini baik ya. Insecure ini memotivasi. Baik. Ya, Kalau yang betul. tadi kan bikin kita down, sekarang bikin kita menjadi lebih baik lagi. Oke, jadi ceritanya gini. Aku ketemu orang, Mm-mm. terus orang itu aku lihat kayaknya jago di berbagai macam hal. Jago fotografi, public speakingnya bagus, jago bahasa Inggris, Wow. terus dia juga jago nyanyi. Mm-mm. Menurut aku kayaknya dia nih positive vibes banget gitu loh. Terus awal kenal tuh kayak aku insecure gitu loh. Kok ada ya orang sejago itu gitu loh. Mm-mm. Tapi pas udah aku berteman sama dia, aku ngerasa fix lo jadi inspirasi gua Oke. gitu loh. Awalnya yang tadinya malu gitu mau temenan sama dia, jadi malah ayo deh semangat kita temenan. Maksudnya kayak kita belajar bareng gitu loh, kita ngobrol tentang sesuatu hal-hal yang membangun bareng gitu loh. Jadi kayak kita berproses bareng gitu loh. Ya yang tadinya insecure atau iri ya, walaupun dia temen gitu loh, Oke. tapi nyatanya jadi malah membangun gitu loh. Ya, Jadi mengikuti jejaknya dia ya, malah termotivasi kayak, wah gue temenan sama dia berarti seenggaknya gue kecipratan nih apa yang dia bisa nih. Iya benar, kan kita bisa belajar bareng juga gitu, saling Betul. sharing apa yang
aku nggak tahu tapi dia tahu, kita bisa Bareng-bareng bareng-bareng. melakukan itu. Iya, Oke. kita bisa tukeran ide kan. Iya. Atau enggak kalau misalkan ada hal yang aku tahu tapi dia nggak tahu, ya aku juga bisa ngasih tahu dia Sharing, gitu loh, iya sharing. benar. Nah, pertemanan kayak Kayak gitu ya gitu. teman-teman ternyata yang kita butuhkan karena semakin kita sering berteman dengan orang-orang yang memiliki positive vibes, kita juga akan terbawa. Oke, nah aku nih sebenarnya Benar. tadi tuh udah sempat posting ya di Instagram dan aku bilang ke sobat-sobat Villa nih yang udah pantengin juga, aku minta pertanyaan nih dari sobat Villa dan aku juga udah pilih beberapa pertanyaan yang udah sobat Villa kasih di Instagram yang mungkin bisa dibantu jawab sama Kak Gege juga nih. Pertanyaan pertama Oke. ini ada nih. Bagaimana cara menghadapi rasa insecure? Gimana tuh Kak Gege menurut Oke, Kak Gege? boleh aku jawab ya, Fir? Boleh. Oke, jadi berdasarkan pengalamanku, cara menghadapi insecure yang pertama adalah berpikir positif. Jadi kalau misalkan ada orang yang bikin kalian down kayak lo jelek tuh, lo nggak pinter atau apa, please jangan pikirkan, don't. Jadi kalian tuh harus sebisa mungkin berpikir positif kayak aku cantik, aku pinter, aku punya value lebih bagi diri sendiri maupun bagi orang lain gitu loh, kayak gitu. Betul. Terus yang kedua, kalian harus bisa menerima diri sendiri atau accept diri sendiri, menerima kelebihan maupun kekurangan yang kalian punya gitu loh. Walaupun kalian misalkan punya banyak kekurangan, tapi jangan jadiin itu sebagai alasan buat terus-terusan insecure, karena kekurangan ini bisa terus di-upgrade menjadi kelebihan kalau misalkan ada niat ataupun kemauan gitu. Oke. Dan yang ketiga adalah apa nih? Apa ya? Aku agak lupa. Boleh sambil dipikirkan. Sambil dipikirkan ya. Yang ketiga tuh, tapi gue beneran lupa. Gue beneran lupa. Mau ada yang ketiga atau enggak? Oke, yang ketiga nih, banyak ngelakuin hal-hal yang menyenangkan. Kalau misalkan kita banyak ngelakuin hal menyenangkan kayak membangun relasi, ngobrol sama teman-teman kan, jadi overthinkingnya tuh bisa terlupakan gitu ya. Pikiran-pikiran negatif tuh bisa diminimalisir gitu. Jadi gak ada lagi nih hal-hal negatif yang mengganggu di otak atau pikiran gitu. Jadi kayak let's have fun aja gitu, biar kita tuh selalu positive vibes gitu di mata diri sendiri ataupun orang lain gitu loh. Itu sih cara aku saat ini menghadapi insecure kayak gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada lagi nih, bagaimana sih caranya meningkatkan rasa kepercayaan diri? Oke, gimana menurut Kak Gege? Meningkatkan rasa percaya diri. Yaitu dengan terus mengupgrade skill yang dipunya kan. Kalau kekurangan dibiarin aja kan nggak mungkin gitu ya. Jadi ya kekurangan itu harus terus diupgrade menjadi kelebihan biar kita tuh percaya buat nunjukin ke orang lain, nih gue punya ini nih, gue punya value ini nih gitu loh. Oke, aku mau sedikit nambahin juga nih. Kalau menurut aku cara untuk menambahkan kepercayaan diri atau mengeluarkan kepercayaan diri itu dengan yang kayak yakin aja bahwa kita ini worth it, bahwa kita ini bisa, dan silahkan orang lain menerima sisi baik kita. Menurut aku itu udah cukup untuk menjadi kita percaya diri. Dan jangan dengerin omongan-omongan negatif dari orang lain. Gitu sih menurut aku. Nah, Benar. udah sampai nih kita di ujung pengacara di penghujung acara. Bisa aja. Ya sebenarnya aku masih banyak banget mau ngobrol-ngobrol lagi sama Kak Gege. Cuman sayangnya waktu kita sudah habis nih teman-teman. Kesimpulannya dari insecure ini ya, kenapa wanita ini sering insecure? Ya itu tadi, karena terlalu membanding-bandingkan dengan orang lain, padahal kita sendiri punya sisi positif yang mungkin orang lain tuh gak punya. Jadi menurut Kak Gege, kita itu harus percaya aja dengan apa yang kita punya, dan kita harus bergabung dengan orang-orang yang memiliki nilai-nilai positif lainnya, supaya kita juga bisa kecipratan nih sama positif-positifnya dari diri mereka. Nah, terima kasih buat Sobat Villa yang udah mantengin terus Instagramnya Villa, dan jangan lupa kalian juga tetap harus pantengin Spotify dan Noise-nya Villa. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Aku Vira pamit undur diri. Dadah. Dan aku Gege pamit undur diri. Dadah. Hello ladies, listen to Villa Podcast.
To be gorgeous inside you.